Nih Mas, mantan suami aku yang miskin yang pernah aku ceritain ke kamu itu. Oh ini ya sayang yang pernah kau ceritain itu. Iya Mas, cuma orang miskin kan. Untung aku udah cerai sama kamu. Kalau belum, pasti aku masih jadi miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, siang hari di sebuah gang sempit, ada seorang pria sederhana yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia hidup sendiri di rumah sederhana miliknya. Setelah dulu beberapa tahun yang lalu, ia diceraikan istrinya. Tahun demi tahun berganti, dan tak disangka ia bertemu kembali dengan wanita yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Saat kembali bertemu, ia hanya bisa menunduk ketika mantan istrinya bersama suami barunya yang berseragam polisi, menertawakan dan meremehkannya habis-habisan. Pengemudi ojek online itu dihina oleh mantan istrinya. Ia dianggap tak punya masa depan, karena masih saja menjadi seorang tukang ojek sampai saat ini. Namun mantan istrinya tidak tahu, di balik sikapnya yang hanya diam saat dihina itu, ternyata pria tukang ojek itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar penghinaan. Seminggu kemudian sejak kejadian itu, saat seluruh aparat di kantor polisi mendadak digemparkan oleh sebuah kedatangan tukang ojek online itu, dan membuat orang yang seminggu yang lalu menjadi paling meremehkan pria itu, sekarang langsung gemetar ketakutan. Siapakah identitas pria tukang ojek tersebut hingga membuat seluruh aparat polisi yang ada di kantor polisi menghormatinya? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu udara terasa sangat panas, seolah matahari sengaja turun lebih dekat dari biasanya. Di sebuah gang sempit yang dindingnya sudah kusam dimakan waktu, seorang pria muda dengan kemeja lusuh dan jaket hijau ojek online berhenti di depan rumah kontrakan kecil berwarna biru pudar. Itulah Raka, lelaki yang sejak pagi belum makan apapun, namun masih berusaha tersenyum pada setiap pelanggan yang ia antar. Motor tua yang ia kendarai mengeluarkan suara berat seperti hendak menyerah. Raka mematikan mesinnya perlahan, menatap helmnya yang sudah tergores di banyak sisi. Nafasnya naik turun, bukan karena lelah bekerja, tetapi karena ia tahu hari ini bisa saja menjadi hari terberat dalam hidupnya. Dari ujung gang, suara tawa seorang perempuan muda terdengar mendekat. Tawa yang dahulu pernah menjadi alasan Raka bekerja lebih keras, tetapi kini hanya menjadi pengingat betapa dalam luka yang pernah ia telan. Perempuan itu adalah Nadia, mantan istrinya. Di sampingnya berjalan seorang pria berperawakan gagah dengan seragam polisi, lalu lintas yang lengkap, namanya Dimas Prasetyo, suami barunya. Langkah mereka terhenti tepat di depan Raka. Nadia menatap mantan suaminya itu dari atas sampai bawah, lalu tersenyum sinis. Raka menunduk, mencoba tetap tenang, meski jantungnya terasa dihimpit sesuatu yang berat. Dimas melipat kedua tangannya di dada sambil memiringkan kepala sedikit. Dengan nada meremehkan ia berkata, "Jadi ini ya mantan suami kamu yang katanya tukang ojek miskin itu?" Nadia tertawa sambil menunjuk Raka. "Hahaha, masih jadi tukang ojek yang miskin aja kamu Mas Raka. Lihat nih, suami baruku polisi dan hidupnya jauh lebih mapan daripada hidupmu yang selalu susah." Tawa itu terdengar keras di antara dinding sempit gang. Beberapa tetangga mulai mengintip dari jendela. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang hanya ingin tahu. Raka tetap menunduk, kedua tangannya menggenggam stang motor erat sekali. Ia tidak melawan, tidak membalas, tidak juga mundur. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, senyum yang tidak dipahami siapapun. Senyum yang seolah menyembunyikan sesuatu jauh di dalam dirinya. "Kasihan ya kamu,"
ujar Nadia sambil mengibas rambutnya. Kamu tuh gak akan pernah berubah. Tetap miskin, tetap lusuh, tetap jadi tukang ojek. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat lelah, tetapi bukan lelah karena hinaan itu. Ada semacam ketenangan aneh yang justru membuat Dimas sedikit bingung. Namun sebelum Dimas sempat bertanya apapun, Raka memasang helmnya, menyalakan motor tuanya yang bergetar hebat, dan pergi tanpa satu kata pun. Suara knalpotnya menjauh, sementara Nadia dan Dimas masih tertawa sambil bergandengan. Yang tidak mereka ketahui, di balik senyum tipis Raka yang seolah menerima nasib itu, ada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang diam-diam menunggu waktu untuk muncul. Udara di gang itu kembali tenang, tapi hati Raka justru mulai memanas. Sore itu langit tampak gelap, seolah hujan ingin turun namun ragu untuk melakukannya. Raka berhenti di pinggir jalan dekat sebuah warung kecil. Nafasnya terasa berat sejak kejadian siang tadi. Kata-kata Nadia masih menggema di kepalanya, tetapi bukan luka yang menguasai dadanya. Justru ada rasa getir yang sulit dijelaskan, semacam kesedihan bercampur kerelaan. Ia duduk di atas motor tuanya, memandangi jalanan yang mulai lengang. Suara angin menggerakkan ujung jaket Grab yang ia kenakan. Dari saku dalam, ia mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah usang. Foto ia dan Nadia saat awal menikah ketika hidup mereka masih sederhana. Waktu itu, tawa Nadia adalah tawa kebahagiaan, bukan cemoohan seperti hari ini. Raka menarik napas perlahan, lalu menyimpan kembali foto itu dalam saku. "Allah," bisiknya lirih. "Jadikan saya kuat." Seorang ibu warung yang sudah tua melirik Raka dari balik etalase gorengannya. Ia mendekat sambil membawa segelas teh hangat yang masih mengepul. "Minum dulu, Nak," ucapnya dengan suara lembut. "Kamu kelihatan capek sekali." Raka menatapnya dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu, tapi saya belum bisa bayar sekarang." Ibu tua itu tertawa kecil. "Sudah, minum saja. Kamu sering bantu saya angkut galon kok." "Tidak apa-apa." Raka menerima gelas itu dengan kedua tangan. Kehangatan teh itu terasa seperti kehangatan yang terlupa. Sementara itu, dari kejauhan, sebuah mobil polisi berhenti tidak jauh dari warung. Dimas turun dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat kesal. Ia menghampiri warung dan langsung memesan minuman tanpa melihat siapa yang sedang duduk di pinggir. Namun ketika memutar badan, ia melihat Raka. Dimas tersenyum miring. Tukang ojek miskin, masih nongkrong di sini juga?" Raka tetap diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegelisahan. Ia menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk sopan. "Kalau kamu kerja lebih rajin, mungkin hidupmu gak sengsara begini," lanjut Dimas sambil tertawa kecil. Ibu warung tampak tidak suka dengan cara bicara Dimas, namun ia memilih diam. Raka meminum teh, hangatnya perlahan, seakan tidak ingin membalas apapun. Dimas menepuk bahu Raka. "Dengar ya, Nadia itu sekarang hidupnya jauh lebih layak. Kamu gak mungkin bisa ngasih dia apa-apa. Kamu tuh cuma masa lalu yang gagal." Raka menunduk lebih dalam, tapi lagi-lagi tidak ada kemarahan. Yang ada justru tatapan dalam yang membuat Dimas sedikit merasa aneh. Ada sesuatu dalam diri Raka yang tidak cocok dengan seorang tukang ojek miskin. Tetapi Dimas buru-buru mengabaikan perasaan itu. Ia kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan debu kecil di sekitar warung. Raka menghabiskan teh hangat itu hingga tetes terakhir. Lalu ia berdiri, merapikan jaketnya, dan meminta izin kepada sang ibu. "Terima kasih, Bu, saya harus lanjut kerja." Ibu itu memegang lengan Raka sebentar. "Jangan ambil hati kata-kata mereka. Nak, Allah tidak tidur." Raka tersenyum. "Insya Allah, Bu." Ia menghidupkan motor tuanya. Namun sebelum pergi, ia menatap langit gelap yang menahan hujan sejak tadi. Seperti langit itu, ada sesuatu dalam dirinya yang juga ditahan. Dan saat angin semakin kencang, Raka berbisik lirih. Waktunya belum sekarang. Motor tua itu melaju pelan,
dan hujan tetap tidak turun, seperti menunggu momen lain untuk benar-benar jatuh. Malam itu angin bertiup cukup kencang, membuat dedaunan di sepanjang jalan bergoyang tanpa henti. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang kendaraan yang sesekali melintas. Suasana terlihat tenang, padahal ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik gelapnya malam. Di pos polisi kecil dekat perempatan, Dimas sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Ia terlihat gelisah sejak sore, meski ia tidak mengerti apa yang membuat hatinya resah. Sesekali ia melirik ke arah pintu pos, berharap waktu cepat berlalu. Di sisi lain, Nadia berada di rumah, merapikan meja sambil tersenyum sendiri. Ia mengirim foto kehidupan barunya ke beberapa temannya, menunjukkan betapa bahagianya ia setelah meninggalkan Raka. "Aku sekarang hidup enak," tulisnya dalam pesan itu. "Suamiku polisi, bukan tukang ojek miskin." Ia tidak tahu, kebahagiaan yang ia banggakan itu sedang menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Raka mengendarai motor tuanya melewati jalanan sepi. Lampu motor yang redup membuat malam terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin dingin menerpa wajahnya, namun langkah motor itu tetap stabil. Raka baru saja selesai mengantar pesanan terakhirnya, dan ia berniat pulang lebih awal malam itu. Tubuhnya terasa lelah sejak konflik siang dan sore. Tetapi ada sesuatu yang membuat dirinya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Di persimpangan, ia melihat pos polisi tempat Dimas sedang bertugas. Dari jauh, ia bisa melihat bayangan pria berseragam itu duduk sambil memainkan ponselnya. Raka memperlambat motor, tetapi tidak berhenti. Ia hanya melewati pos itu dengan tatapan singkat, lalu melaju kembali menuju jalanan yang lebih sepi. Namun pada saat yang sama, sebuah mobil hitam tanpa plat tiba-tiba muncul dari gang kecil di dekat pos polisi. Mobil itu berhenti tepat di depan pos, dan 4 pria bertubuh kekar turun tanpa suara. Pakaian mereka gelap, wajah tertutup masker hitam. Tanpa memberi waktu bagi Dimas untuk bereaksi, salah satu dari mereka membuka pintu pos dengan kasar. Dimas terkejut dan langsung bangkit. "Hei, kalian siapa? Mau apa?" serunya. Tapi pria bertopeng itu mendorongnya hingga terpental ke meja. "Diam," ucap salah satu dari mereka dengan suara rendah. Dimas mencoba meraih tongkatnya, namun 2 orang lainnya langsung menahannya. Pukulan keras mendarat di bahu Dimas, membuatnya meringis kesakitan. Pria bertopeng itu berkata dengan nada serius, "Sudah lama kami mencari polisi yang banyak gaya sepertimu." Dimas mulai panik. Nanti dulu, kalian siapa? Mau apa?" Dari balik kaca pos, mobil hitam itu tampak menghalangi pandangan jalan. Hampir tidak ada yang melihat apa yang sedang terjadi. Dimas berusaha melawan, tapi ia tidak cukup kuat. Salah satu pria bertopeng menempelkan pisau ke mejanya. Dan pada saat itulah, suara motor terdengar di kejauhan. Suara yang sangat dikenali Dimas. Suara motor tua yang sering ia hina. Motor itu berhenti tidak jauh dari pos. Raka menatap situasi itu dengan mata yang tidak biasa. Tatapannya tajam, berbeda jauh dari tatapan seorang tukang ojek miskin. Pria bertopeng itu menoleh ke pintu pos, merasa terusik. Raka masih duduk di motor, lampu depan menyinari sebagian wajahnya. "Siapa dia?" gumam salah satu penyerang. Dimas menelan ludah, gemetar. Ia tahu itu Raka. Tapi ia sendiri tidak tahu kenapa Raka muncul di saat genting seperti ini. Raka turun dari motor dengan pelan, langkahnya tenang namun jelas berwibawa. Ia menatap para pria bertopeng itu satu persatu. Lalu akhirnya ia membuka suara. "Apa yang kalian lakukan di wilayah ini?" Nada suaranya membuat keempat pria bertopeng itu saling pandang. Dimas pun merasakan sesuatu yang aneh. Suara Raka malam itu bukan suara seorang tukang ojek yang ketakutan. Bukan suara orang yang terhina. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tegas, lebih menggetarkan. Seakan malam yang sedari tadi gelap, kini berhenti berhembus. Dan di momen itu, Dimas baru menyadari satu hal besar. Raka
bukan orang biasa. Tapi ia belum tahu seberapa besar kebenaran itu. Belum malam ini. Kedatangan Raka membuat suasana di pos polisi kecil itu berubah secara drastis. 4 pria bertopeng yang sebelumnya bergerak garang, kini tampak ragu. Lampu motor tua Raka yang redup menyinari sebagian wajah para penyerang, membuat bayangan mereka tampak semakin tegang. Raka berdiri di depan pintu pos, tidak terburu-buru dan tidak pula menunjukkan ketakutan. Langkahnya pelan, tetapi setiap langkah terdengar jelas di lantai semen. Dimas masih terpojok di dalam pos, wajahnya memerah dan napasnya bergetar. Salah satu pria bertopeng mendesis, "Kamu siapa? Jangan ikut campur." Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap pisau yang masih menempel di meja dekat leher Dimas. Tatapannya datar, namun ada sesuatu di balik kedataran itu yang membuat para penyerang tanpa sadar mundur setengah langkah. "Aku cuma tanya," ucap Raka tenang. "Apa yang kalian lakukan di wilayah ini?" Nada suaranya tidak keras, namun tegas dan sangat jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pria bertopeng itu menajamkan mata, mencoba mengintimidasi, namun gagal. Raka berdiri terlalu tegap untuk seseorang yang berpenampilan lusuh. Salah satu dari mereka akhirnya berusaha mengusir. "Pergi dari sini, tukang ojek. Ini bukan urusanmu." Dimas menoleh dengan cepat. Wajahnya pucat melihat bagaimana Raka tetap tidak bergeming. Ia bahkan merasa malu karena tubuhnya sendiri masih gemetar ketakutan. Raka menghela napas pelan. "Kalau kalian hanya mau mengambil sesuatu, lebih baik pergi sekarang sebelum kalian membuat kesalahan besar." Pria bertopeng yang memegang pisau tertawa pendek. "Mau menakut-nakuti kami? Hanya dengan jaket ojek lusuh itu?" Raka mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya terlihat jelas. Tatapan yang membuat 4 orang bertopeng itu spontan terdiam. Bukan tatapan pemohon, bukan tatapan orang ketakutan, tetapi tatapan seseorang yang terbiasa memberi perintah dan melihat bahaya sebagai rutinitas. Pria bertopeng itu menelan ludah tanpa sadar. "Siapa kau?" gumamnya lirih. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, 2 pria lain maju dan mencoba menyerang Raka dari sisi kanan dan kiri. Langkah mereka cepat, namun gerakan Raka jauh lebih cepat. Dalam satu gerakan halus, Raka menangkis tangan pertama, memutar tubuh, lalu menyapu kaki pria kedua. 2 tubuh besar itu jatuh menghantam lantai keras. Hanya butuh 3 detik. 3 detik yang membuat seluruh dunia terasa berhenti. Dimas tak bisa berkedip. Ia bahkan menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Itu bukan gerakan seorang tukang ojek. Itu adalah gerakan seseorang yang dilatih. Seseorang yang terbiasa menghadapi situasi mematikan. Pria bertopeng yang memegang pisau mulai goyah. Ia memundurkan kaki. Kini jelas ketakutan. Kau siapa? Polisi? Tentara?" Raka tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju. Pria itu mencoba menusuk, namun tubuh Raka bergerak seperti air. Dengan cepat, ia mematahkan pegangan pisau, lalu mendorong pria bertopeng itu hingga terjatuh ke kursi pos. Suasana langsung hening. Angin malam kembali berhembus pelan. Lampu pos yang redup bergetar sedikit. Dan hanya napas ketakutan dari para penyerang yang terdengar. Raka memungut pisau yang jatuh, lalu meletakkannya di meja tanpa suara. Ia menatap ke-4 pria itu. "Pergi," ucapnya datar, "sebelum saya berubah pikiran." Tanpa menunggu perintah kedua, mereka bangkit terburu-buru dan berlari menuju mobil hitam mereka. Mesin meraung keras, lalu mobil itu menghilang di tikungan dengan kecepatan tinggi. Dimas masih terpaku, tidak mampu bergerak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Raka menatapnya beberapa detik. Tidak ada amarah di mata itu, tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya ketenangan yang tidak bisa dipahami. "Tidak apa-apa," ujar Raka pelan. "Kamu aman." Dimas tidak bisa membalas. Tidak ada kata-kata dalam dirinya yang cukup besar untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Raka keluar dari pos, menutupi tubuhnya lagi dengan jaket grab lusuh itu.
Seolah apa yang terjadi barusan hanyalah hal sepele yang tidak penting. Ia menyalakan motor tuanya. Mesinnya bergetar, namun kali ini terasa seperti suara yang berbeda. Sebelum pergi, Raka menatap pos polisi sekali lagi. Tatapan yang membuat Dimas merasa kecil. Motor itu kemudian melaju pelan menembus gelapnya malam, meninggalkan pos polisi yang kini dipenuhi keheningan yang berat. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Raka, Dimas merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Takut dan kagum dalam waktu yang bersamaan. Pagi itu matahari baru naik setengah lingkaran ketika suara burung gereja terdengar dari ujung gang. Embun masih menempel di daun pepaya yang tumbuh di pekarangan kecil dekat kontrakan. Gang itu tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak kecil berlari sambil membawa roti, dan aroma gorengan hangat mengisi udara. Namun suasana hangat itu tidak mampu menenangkan hati Nadia. Sejak semalam ia merasa gelisah tanpa alasan. Tubuhnya mondar-mandir di ruang tamu, terkadang memandangi ponselnya yang tidak berdering, terkadang menghela napas panjang. Di dapur kecil, Nadia berceloteh sendirian. Dimas belum pulang juga, biasanya jam segini sudah ada di rumah. Ia mencoba menelepon, tetapi panggilan itu hanya berdering lama tanpa diangkat. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas sedang duduk diam di sudut pos polisi. Matanya tampak merah karena kurang tidur. Ia tidak berhenti memikirkan kejadian tadi malam. Tangannya masih sedikit bergetar, tiap mengingat bagaimana 4 orang bertopeng tumbang begitu cepat oleh Raka. Mustahil, gumamnya lirih. Mustahil orang itu cuma tukang ojek. Ia menggenggam kepalanya. Gerakannya, cara berbicara, tatapannya, itu bukan orang sembarangan. Dimas berjalan mondar-mandir di dalam pos. Hatinya penuh tanda tanya sekaligus rasa malu yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia selama ini meremehkan orang yang ternyata jauh lebih kuat darinya? Sementara itu, Raka sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di depan kontrakan, membersihkan motornya yang penuh lumpur. Tangannya bergerak pelan, seolah tahu bahwa motor tua itu bukan sekadar kendaraan, melainkan teman setia yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di sampingnya ada sebuah termos kecil berisi kopi hitam. Ia minum perlahan sambil memandangi jalan. Tatapannya tenang, namun ada sebuah guratan lelah di wajahnya. Seorang anak kecil berlari lewat dan menyapa. "Mas Raka mau narik lagi?" Raka tersenyum. "Iya, sebentar lagi." Anak itu melihat motor tuanya dan mengelus bagian depannya. "Motornya kuat banget ya, Mas." Raka menepuk kepala anak itu. "Kalau dirawat, apapun bisa kuat." Anak kecil itu tertawa lalu pergi. Raka kembali menatap motornya. Kemudian tatapannya berubah menjadi lebih dalam. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan, tetapi sulit untuk dihindari sejak kejadian tadi malam. Ia tahu, keberadaannya di tempat itu tidak boleh ketahuan. Identitas aslinya bukan untuk publik, apalagi untuk mantan istrinya atau suami barunya. Namun kejadian semalam memaksanya keluar dari bayang-bayang, dan itu bisa menjadi masalah. Menjelang siang, Nadia akhirnya memutuskan untuk pergi ke pos polisi untuk mencari Dimas. Dengan langkah tergesa, ia tiba di sana dan menemukan suaminya sedang duduk menunduk. "Mas, kamu kenapa? Dari tadi aku telepon tidak diangkat." Dimas mengangkat wajahnya. Ada guratan kelelahan, ketakutan, dan kebingungan sekaligus. "Nat, kamu ingat Raka?" Nadia langsung mendengus. "Mantan suamiku yang tukang ojek miskin itu?" "Ya jelas ingat. Kenapa memang?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, mencoba menyusun kata-kata. Tetapi kalimat yang keluar justru membuat Nadia terkejut. "Nat, aku rasa dia bukan tukang ojek biasa." Nadia mengerutkan kening. "Loh, kamu kenapa sih? Jangan bercanda." "Aku serius." Dimas menatap langit-langit pos. "Kemarin malam, aku lihat sendiri sesuatu yang tidak masuk akal."
Nadia tertawa pendek. Astagfirullah mas, jangan lebay. Raka itu udah jelas tidak punya apa-apa. Masa kamu takut sama dia sih? Dimas memegang bahu Nadia dengan kedua tangan. Tatapannya bukan tatapan suami yang sedang bercanda. Nad, kamu belum lihat siapa dia sebenarnya? Nadia menggeleng keras. Tidak mungkin orang miskin seperti dia punya sesuatu untuk disembunyikan. Dimas menghela napas. Ya, 1 minggu ke depan kamu akan tahu sendiri. Reaksi itu membuat Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak bercerai, ia merasakan sesuatu yang aneh. Semacam kekhawatiran yang belum pernah ia rasakan tentang Raka. Sementara itu, jauh dari mereka, Raka menatap jalan panjang di depannya, bersiap memulai pekerjaannya lagi. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari, hidup 3 orang itu akan berubah selamanya. Dan semuanya dimulai dari sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. 3 hari berlalu sejak kejadian di pos polisi. Gang kecil tempat Raka tinggal tetap terlihat sama seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam udara. Seperti ada bisikan yang menunggu untuk pecah menjadi kenyataan. Raka bekerja lebih tenang dari biasanya. Ia mengantar penumpang dengan senyum yang lembut, meski hatinya sebenarnya terus dipenuhi kecemasan. Bukan karena hinaan Nadia, bukan karena Dimas yang mulai curiga, tetapi karena satu hal. Kehadirannya di kota itu seharusnya tetap tersembunyi. Misi yang ia jalankan sedang mendekati tahap akhir. Dan saat misi itu selesai, semua hal yang ia sembunyikan akan terbuka dengan sendirinya. Di rumah kontrakan mereka, Nadia sedang berdandan di depan cermin. Ia mengenakan baju merah ketat, make up tebal, dan gelang emas yang ia banggakan sejak menikah dengan Dimas. Namun sembari berdandan, benaknya terus diganggu oleh kata-kata suaminya. Raka, bukan tukang ojek biasa. Suara Dimas terngiang tanpa henti dalam pikirannya. Ia menggeleng keras, mencoba menepis rasa tidak percaya itu. Tidak mungkin, itu cuma omong kosong Dimas karena lagi capek. Namun saat ia menatap wajahnya sendiri di cermin, rasa gelisah itu justru semakin besar. Apa benar hidupku sekarang lebih baik? Gumamnya sebelum menutup lipstik. Ia tidak tahu jawaban itu akan datang begitu cepat. Di sisi lain, Dimas semakin kacau. Sejak malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali gerakan Raka yang terlalu cepat, terlalu tepat, terlalu mematikan untuk ukuran seorang tukang ojek. Dimas duduk di kantor polsek sambil memandangi berkas kerja yang tidak kunjung ia sentuh. Tidak mungkin aku salah lihat, bisiknya. Namun ia ingat betul bagaimana Raka menangkis 3 serangan tanpa ragu. Ia ingat tatapan Raka saat itu, tatapan yang tidak dimiliki sembarang orang. Tatapan seseorang yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Kalau dia benar-benar polisi, ucap Dimas lirih. Kenapa dia menyamar? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Sementara itu, Raka memarkirkan motornya di sebuah jembatan kecil yang sepi. Ia duduk di pinggir, memandangi sungai yang mengalir pelan. Suara air membawa ketenangan, namun pikiran Raka tetap berat. Ia membuka sebuah tas kecil yang selama ini ia sembunyikan di jok motornya. Di dalamnya ada sebuah ponsel hitam khusus dan sebuah kartu identitas yang tidak pernah ia keluarkan selama menyamar. Tulisan di kartu itu jelas, Polisi Republik Indonesia. Nama di bawahnya Raka Adinata. Jabatan terlalu tinggi untuk disebutkan oleh orang biasa. Ia menatap kartu itu lama. Tinggal seminggu lagi, gumamnya. Setelah itu, semuanya berakhir. Dengan perlahan, ia memasukkan kembali kartu identitas itu ke dalam tas. Menutupnya rapat, seolah menutup pintu masa lalunya yang tidak ingin ia buka kembali. Sebelum ia sempat beranjak, ponsel hitam itu bergetar. Nomor yang muncul tidak memiliki nama, hanya satu kode yang sangat ia kenal. Raka mengangkatnya. Suara berat dari seberang berkata singkat, "Kami akan turun minggu depan."
Bersiaplah, semua anggota polsek harus hadir. Raka memejamkan mata. Ia tahu, momen itu sudah dekat. Momen ketika penyamarannya tidak lagi bisa ia simpan. Siap, jawab Raka pelan. Ia menutup telepon dan menatap langit yang semakin cerah. Namun dalam hatinya, gelap semakin terasa. Di rumah, Nadia dan Dimas bersiap pergi ke sebuah acara keluarga. Dimas berdiri di depan pintu, mengenakan seragam lengkap, namun wajahnya terlihat tidak stabil. "Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Nadia. "Wajahmu pucat." Dimas hanya mengangguk. "Aku cuma kurang tidur." Namun Nadia tidak percaya. Ia mendekat, memegang lengan suaminya. "Kamu bilang Raka bukan orang biasa. Apa benar kamu percaya itu?" Dimas memalingkan wajah. "Aku tidak tahu. Aku cuma tahu. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat." Nadia mengernyit. "Apa maksudmu?" Dimas menghela napas panjang. "Kalau memang benar, 1 minggu lagi kamu akan lihat sendiri." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nadia meremang. Sementara itu, Raka kembali menghidupkan motor tuanya. Ia menatap jalan panjang di depannya. Selangkah demi selangkah, ia semakin dekat pada hari di mana ia tidak bisa lagi bersembunyi. Hari di mana seluruh dunia akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan pada hari itu, bukan Nadia, bukan Dimas, dan bukan warga gang yang akan menentukan nasibnya. Tetapi kebenaran yang selama ini ia ikat rapat-rapat di dadanya. Kebenaran yang hanya menunggu saat untuk meledak. Pagi itu, langit berwarna abu-abu pucat, seolah matahari tertahan oleh sesuatu yang berat. Angin berembus perlahan di gang kecil tempat Raka tinggal. Suasana terlihat biasa, namun ada ketegangan halus yang mengiringi setiap langkah orang di sekitar. Raka baru keluar dari kontrakan dengan membawa helm dan jaket Grab yang sudah mulai pudar warnanya. Di wajahnya tidak ada senyum pagi seperti biasanya. Ada semacam bayangan yang menempel di sorot matanya, bayangan yang sulit ia lepaskan. Motor tuanya menyala dengan suara berderak pelan. Raka menunduk sejenak sebelum akhirnya melaju perlahan keluar gang. Di rumah yang tidak jauh dari sana, Nadia baru selesai sarapan. Ia memandangi foto-foto pernikahannya dengan Dimas yang terpajang di dinding ruang tamu. Wajahnya tidak seceria biasanya. Ada kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya sejak Dimas mengatakan kalimat itu. 1 minggu lagi, kamu akan lihat sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ucapan suaminya yang sedang stres. Namun setiap kali ia mengingat bagaimana Dimas pulang dengan wajah ketakutan 3 hari lalu, hatinya kembali berdebar. Ia duduk di kursi, memegang gelas teh yang sudah dingin. "Kenapa aku malah kepikiran Raka?" bisiknya. "Seharusnya aku bahagia dengan hidupku sekarang." Namun dalam hati kecilnya, ada suara lain. Suara yang ia tekan selama ini, tetapi kini mulai muncul ke permukaan. Suara penyesalan. Suara takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya pernah berharga untuknya. Sementara itu, Dimas sedang duduk di ruang tunggu polsek. Wajahnya kusam, lingkar mata menghitam, dan napasnya tidak teratur. Ia menatap ponselnya tanpa tujuan, seolah menunggu pesan yang ia sendiri tak tahu dari siapa. Seorang rekan polisi mendekat. "Dim, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak bukan kamu." Dimas menelan ludah. "Aku cuma kurang tidur." "Kurang tidur kok kayak orang kena masalah besar," canda rekannya. Biasanya Dimas akan tertawa, tapi kali ini dia hanya menatap kosong. Rekannya duduk di sampingnya. "Aku dengar kemarin malam pos kamu diserang orang. Kamu baik-baik saja?" Dimas mengangguk pelan. "Aku selamat karena pertolongan orang yang tidak seharusnya ada di sana." "Siapa?" Dimas menarik napas panjang. "Tukang ojek." Rekannya menatapnya bingung. "Kamu bercanda?" "Aku berharap aku sedang bercanda," Dimas berkata sambil menatap lantai. "Tapi kalau kamu lihat sendiri apa yang dia lakukan, kamu akan kaget." Rekannya mengerutkan kening. "Apa dia semacam mantan tentara?" Dimas menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi satu yang pasti, dia bukan orang biasa."
Rekannya tertawa kecil. "Ah, kamu kebanyakan nonton film aksi." Dimas tidak menjawab. Karena apa yang ia lihat bukan film. Itu nyata. Dan itu menakutkan. Di sisi lain kota, Raka berhenti di lampu merah dekat pasar tradisional. Ia menatap kaca spion. Bukan untuk melihat kendaraan di belakang, tetapi untuk melihat wajahnya sendiri. Wajah itu terlihat lebih tua dari umurnya. Ada luka-luka kecil yang pernah ia dapatkan dari berbagai tugas. Ada garis kelelahan yang tidak hilang, meski ia tersenyum. Ia mengusap wajahnya pelan. 6 hari lagi, gumamnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Lampu berubah hijau. Raka melaju lagi. Namun tiba-tiba seseorang berteriak dari arah trotoar. Mas Raka. Raka menoleh. Ternyata itu ibu warung tempat ia kemarin minum teh. Raka berhenti dan turun dari motor. Iya bu. Ibu itu menatapnya dengan cemas. Tadi pagi ada orang-orang aneh lewat sini. Mereka tanya-tanya soal kamu mas. Raka membeku. Napasnya menurun. Aneh bagaimana bu? Iya, mereka pakai pakaian hitam. Kelihatannya bukan orang sini. Cuma tanya, apakah ada tukang ojek bernama Raka tinggal di gang belakang. Raka merasakan dadanya mengencang. Ia tahu siapa mereka. Ia tahu ini bagian dari risiko misi yang ia jalankan. Terima kasih bu, katanya pelan. Tolong jangan bicara ke siapa-siapa kalau saya tinggal di sini. Ibu itu mengangguk pelan. Tentu mas, kamu anak baik. Saya cuma takut kamu kenapa-kenapa. Raka tersenyum lembut lalu kembali menghidupkan motor. Namun hatinya tidak lagi tenang. Jika orang-orang itu sudah mulai mencari, maka waktunya hampir habis. Dan apapun yang akan terjadi, tidak bisa lagi ia hentikan. Menjelang sore, Nadia memutuskan untuk keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia berjalan menyusuri gang kecil, meski pikirannya masih dipenuhi rasa tidak nyaman. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat dari kejauhan. Raka sedang berbicara serius dengan 2 pria asing di balik tikungan. Raka terlihat berbeda. Tatapannya tajam, posturnya tegas. Bukan seperti tukang ojek yang ia hina setiap hari. Nadia bersembunyi di balik dinding kecil, jantungnya berdebar. Ia tidak mengerti apa yang ia lihat, tetapi perasaan itu, perasaan bahwa Raka bukan orang biasa, mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan garis jingga di langit. Hari itu berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan 6 hari yang tersisa akan menjadi 6 hari yang membawa dunia mereka bertiga pada titik yang tidak dapat dihindari. Rahasia itu semakin dekat untuk terbongkar, dan tidak ada yang siap. Sore itu langit dipenuhi awan gelap. Angin membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Kota kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan menyimpan sesuatu yang ingin meledak kapan saja. Raka baru memarkirkan motornya di depan kontrakan setelah seharian bekerja. Tubuhnya terasa letih, namun pikirannya jauh lebih lelah. Ia menatap motor tuanya lama, seolah sedang memikirkan apakah ia masih punya waktu untuk tetap menjadi tukang ojek beberapa hari lagi. Saat ia membuka pintu, suara langkah kecil mengejutkannya. Mas Raka, ternyata itu anak kecil yang sering menyapanya di gang. Wajahnya tampak cemas. Ada orang cari Mas Raka lagi, katanya pelan. Mereka nunggu di ujung gang, tapi tadi aku lihat mereka pergi ke arah pasar. Raka mengangguk, mengelus kepala anak itu. Sini, jangan keluar sore-sore ya. Anak itu mengangguk dan berlari pulang. Raka menutup pintu kontrakan. Ia berdiri di tengah ruangan sempit itu, menahan napas sambil memejamkan mata. Waktunya semakin sedikit, gumamnya pelan. Ia membuka tas kecilnya dan mengambil ponsel hitam khusus. Layar ponsel itu memancarkan cahaya redup, menampilkan pesan yang baru masuk. Kami bergerak dalam 5 hari, pastikan lokasi aman. Raka menggenggam ponsel itu erat. Ia tahu, saat hari itu tiba, ia tidak bisa lagi menyamar sebagai siapapun.
Di rumah lain yang tidak jauh dari sana, Nadia duduk bersimpuh di lantai ruang tamu. Pikirannya kacau, wajahnya pucat, jantungnya berdebar setiap kali mengingat apa yang ia lihat kemarin. Raka berbicara dengan dua pria asing. Raka yang selama ini ia hina. Raka yang dianggapnya hanya tukang ojek miskin. Namun tatapan itu, cara berdiri, cara ia menyikapi orang lain, semua berbeda. Semua tidak cocok dengan bayangan seorang pria miskin. Nadia memegang kepalanya, bingung. Allah, apa yang sedang terjadi? Bisiknya. Ia memutuskan untuk menceritakan itu pada Dimas. Ketika Dimas pulang sore itu, Nadia langsung berdiri di pintu. Mas, aku mau cerita. Dimas melepas sepatu dengan wajah lesu. Apa? Aku lihat Raka kemarin dengan dua orang asing. Dimas berhenti. Wajahnya langsung berubah. Apa maksudmu orang asing? Orang-orang yang bukan dari sini. Mereka bicara serius dan Raka terlihat berbeda. Dimas menelan ludah keras. Ia mendekat, duduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nad, aku tidak tahu apa yang kamu lihat, tapi aku yakin Raka itu memang bukan orang biasa. Nadia menggigit bibirnya. Mas, aku takut. Dimas menghela napas panjang. Seharusnya kamu memang takut dari dulu, karena kamu tidak benar-benar mengenal dia. Nadia terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Sebuah ingatan muncul di kepalanya. Tentang hari-hari ketika Raka masih menjadi suaminya. Betapa sabarnya dia. Betapa sering ia melindungi Nadia dari hal kecil dan besar. Mas, Raka gak pernah kasar sama aku, ujar Nadia pelan. Tapi aku malah ninggalin dia karena aku pikir hidupku bakal lebih baik. Dimas menatap istrinya datar. Nad, kalau benar Raka punya identitas lain, kamu harus siap dengan apapun yang bakal terjadi. Nadia menggigil. Sementara itu, di sebuah kafe tua dekat stadion kota, dua pria asing yang kemarin bertemu dengan Raka sedang duduk membicarakan sesuatu. Dia masih merahasiakan jabatannya, tanya pria pertama. Iya, jawab pria kedua. Dia tetap pakai identitas tukang ojek, tapi semua data sudah lengkap. Operasi tinggal nunggu hari. Pria pertama menghela napas. Siapapun yang dekat dengannya, siap tidak siap, akan melihat siapa dia sebenarnya. Mereka tidak sadar seorang remaja di meja sebelah mendengar sedikit percakapan itu. Namun remaja itu tidak paham apapun. Malam hari, Raka duduk sendirian di tempat tidur. Lampu kamar temaram. Ia memandang foto kecil yang selalu ia simpan. Foto ia dan Nadia. Foto lama yang warnanya mulai pudar. Raka mengusap ujung foto itu pelan. Meskipun hatinya sudah tak seperti dulu, ada bagian kecil dari dirinya yang masih ingat, masih peduli, dan masih merasa bersalah. Entah kenapa malam ini foto itu terasa lebih berat dari biasanya. Raka menggenggamnya erat lalu menutup mata. Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Di luar kontrakan, angin malam berembus lembut. Namun di balik itu, ada bayangan seseorang yang mengintip dari jauh. Seseorang yang tidak berasal dari kota itu. Seseorang yang juga mencari Raka. Hanya 5 hari lagi. 5 hari sebelum semuanya terbongkar. 5 hari sebelum hidup 3 orang itu berubah untuk selamanya. Dan 5 hari itu akan terasa lebih panjang dari tahun-tahun yang pernah mereka lewati. 4 hari sebelum semuanya terungkap, kota kecil itu terasa jauh lebih tegang. Walau orang-orang masih menjalani aktivitas seperti biasa, ada getaran aneh yang tidak terlihat namun terasa. Angin pagi membawa hawa dingin, seolah memperingatkan bahwa sesuatu sedang mendekat. Raka, seperti biasa, sudah bangun sejak subuh. Ia membersihkan motor tuanya dengan perlahan, mengusap lampu depannya, merapikan jok, dan memastikan semua baut terpasang. Mungkin bagi orang lain, motor itu tidak berarti. Tapi untuk Raka, motor tua tersebut adalah satu-satunya penyamaran yang membuatnya bisa hidup tanpa menonjol. Setiap tarikan kain lap membuat pikirannya melayang pada hari yang akan datang.
4 hari lagi. 4 hari sebelum ia harus berhenti menjadi tukang ojek. 4 hari sebelum dirinya yang sebenarnya muncul ke permukaan. Ia menatap jaket Grab lusuh itu. "Nanti kamu tidak dibutuhkan lagi," gumamnya lirih. Di sisi lain gang, Nadia sedang berdiri di depan jendela dapur. Ia memandangi jalan yang masih basah oleh embun pagi. Tatapannya kosong, pikirannya kacau. Hatinya merasa tidak tenang sejak melihat Raka dengan 2 pria asing. Kata-kata Dimas yang mengatakan bahwa Raka bukan orang biasa juga terus menghantuinya. Nadia mengingat masa lalu. Bagaimana dulu Raka selalu mengantar dan menjemputnya. Bagaimana Raka membawakan nasi uduk kesukaannya setiap pagi. Bagaimana Raka bekerja siang malam tanpa mengeluh, hanya untuk membuatnya tersenyum. Namun kini ia menyadari betapa ia tidak pernah benar-benar mengenal lelaki itu. Dan betapa cepat ia meninggalkannya hanya demi kehidupan yang lebih mewah. Ia berbisik, hampir tak bersuara. "Mas Raka, kamu sebenarnya siapa?" Dimas sendiri berada di polsek, duduk di kursi tanpa melakukan apapun. Berkas laporan menumpuk, tetapi tak satu pun yang ia baca. Pandangannya kosong. Rekan-rekannya beberapa kali menegur, namun ia hanya mengangguk seadanya. Ia tidak bisa melupakan kejadian di pos malam itu. Bagaimana Raka menghadapi 4 orang bersenjata tanpa rasa takut. Bagaimana setiap gerakan tubuhnya mengalir seperti seseorang yang sangat terlatih. Dan tatapan itu, tatapan yang membuat Dimas merasa kecil seketika. Kalau benar dia orang penting, kenapa dia harus menyamar seperti ini? Gumam Dimas. Ia memijat pelipisnya. Dan kenapa aku yang malah menghina orang seperti itu? Ada rasa bersalah di dadanya. Rasa yang tidak pernah ia duga. Sementara itu, 2 pria asing yang sebelumnya bertemu Raka kembali bergerak. Kali ini mereka berada di sebuah rumah makan kecil, duduk jauh dari pengunjung lain. "Dia semakin diawasi," kata pria pertama sambil menatap meja. Beberapa kelompok lain juga sudah bergerak. "Dia tahu?" tanya pria kedua. "Dia selalu tahu," jawab pria pertama sambil tersenyum tipis. "Itu sebabnya dia ditugaskan di sini." Mereka tidak menyebut nama, tidak perlu. Karena hanya 1 orang yang mereka bicarakan, Raka. Siang hari, Raka berhenti di tepi taman kota untuk beristirahat sebentar. Ia duduk di atas motor sambil minum air mineral dari botol kecil. Anak-anak bermain di taman, suara mereka menyatu dengan angin lembut. Namun Raka tidak tersenyum. Ia justru memejamkan mata, mencoba meredakan beban yang semakin berat. Tiba-tiba suara langkah terdengar mendekat. "Mas Raka." Raka membuka mata. Nadia berdiri di depannya dengan wajah pucat dan gelisah. Raka berdiri sopan. "Iya, ada apa?" Nadia menghela napas panjang. Aku lihat kamu waktu itu. Kamu ngomong sama 2 orang asing. Kenapa, Mas? Kamu sebenarnya siapa?" Raka menatap Nadia lama sekali. Tidak marah, tidak terkejut, hanya lelah. "Nat, aku cuma tukang ojek," jawabnya pelan. "Tapi kamu bohong," seru Nadia. "Sesuatu tentang kamu itu beda. Mas, tolong jawab." Raka menunduk, memegang stang motor. "Nat, ada hal yang tidak bisa aku jelaskan sekarang." "Kenapa?" Nadia semakin mendekat. "Mas takut aku kasih tahu, Dimas." Raka menggeleng. "Aku tidak takut siapapun, Nat." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Suara itu, tatapan itu bukan suara atau tatapan seorang tukang ojek miskin. Nadia memegang dadanya sendiri, merasakan denyutan yang tak beraturan. "Mas, aku takut terjadi sesuatu sama kamu." Raka tersenyum kecil, senyum yang membuat Nadia justru ingin menangis. "Terima kasih, Nat, tapi aku baik-baik saja." Nadia menatapnya dalam. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Raka sudah mengenakan helmnya. "Jaga diri," ucap Raka pelan. Ia menyalakan motor tuanya dan pergi, meninggalkan Nadia yang terpaku di tengah taman. Di belakangnya, mata Nadia mulai berkaca-kaca.
Ia merasa kehilangan sesuatu, padahal ia sendiri yang melepaskan lelaki itu. Malam hari, Raka masuk ke kontrakan dan duduk di lantai. Lampu kamar temaram. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan kartu identitas itu lagi. Kartu yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tangannya bergetar. Ia menatap kartu itu dalam-dalam. Hari itu sebentar lagi, bisiknya. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada yang akan sama lagi. Pagi itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Awan menggantung rendah, seperti menekan atap kota kecil itu. Orang-orang masih beraktivitas biasa, namun bagi 3 orang tertentu, hari itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah hari ketiga sebelum seluruh hidup mereka berubah. Raka keluar dari kontrakannya dengan langkah perlahan. Ia menatap gang kecil itu seolah menghafal setiap detailnya. Setiap batu, setiap dinding, setiap daun yang jatuh. Seolah ia tahu, waktunya tinggal sedikit. Ia mengambil jaket Grab, namun sebelum mengenakannya, ia menatap kain lusuh itu lama sekali. 3 hari lagi, gumamnya. Setelah itu, kamu tinggal kenangan. Ia memasukkan jaket itu ke tubuhnya dan menyalakan motor tua yang langsung bergetar berat. Meski begitu, suara itu sudah menjadi bagian dari dirinya bertahun-tahun. Saat ia melaju perlahan keluar gang, seorang ibu tua yang pernah memberinya teh melambai. "Mas Raka, hati-hati ya." Raka tersenyum. Hanya senyum kecil, tetapi hangat. Ia melanjutkan perjalanan, namun hatinya tidak tenang. Sepanjang jalan ia memikirkan satu hal. Bagaimana reaksi orang-orang, terutama Nadia dan Dimas, ketika kebenaran terungkap. Di rumah, Nadia menatap ponselnya dengan gelisah. Semalam ia tidak bisa tidur. Bayangan Raka tidak mau hilang dari benaknya. Raka yang ia tinggalkan, Raka yang ia hina, Raka yang ternyata bukan orang biasa. Ia duduk di sofa, memegang gelas kosong yang tidak pernah ia isi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, "Mas, kamu sebenarnya siapa?" Ia menggigit bibirnya. Terbayang tatapan Raka di taman kemarin. Tatapan itu bukan tatapan lelaki yang kalah. Tatapan itu tatapan seseorang yang selama ini menyembunyikan dunia lain dalam dirinya. Nadia memeluk lututnya, menundukkan kepala. Kenapa aku malah takut kehilangan dia lagi? Ia tidak sadar bahwa air matanya mulai menetes. Sementara itu, di polsek, Dimas memandangi papan data operasi. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus. Rekannya, Andri, menepuk bahu Dimas. "Dim, kamu itu kenapa sih? Kayak orang habis lihat setan." Dimas tertawa hambar. "Andri, kamu percaya kalau di kota kecil ini ada orang dengan kemampuan lebih dari kita?" Andri mengernyit. "Maksudnya dukun?" "Bukan," jawab Dimas cepat. "Lebih seperti orang dari atas." Andri mencondongkan tubuh. "Dari atas itu, maksudmu pusat?" Dimas menahan napas. "Iya," Andri tertawa. "Ah, sudah. Kamu banyak nonton film. Mana mungkin orang dari pusat nyamar jadi tukang ojek." Dimas menatap lantai. "Andri, aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri." Andri mendadak berhenti tertawa. "Jadi kamu serius? Ada orang dari pusat di kota ini?" Dimas mengangguk. Dan di saat itu, Andri sadar sesuatu. "Dim, jangan bilang orang itu." Dimas menatapnya dengan wajah pucat. "Anda sudah menebaknya." Andri mundur setengah langkah. "Tukang ojek itu." Dimas tidak menjawab, tetapi diamnya lebih menegaskan daripada kata-kata. Andri menutup mulutnya. "Ya Allah, kamu yakin tidak salah lihat?" Dimas menggeleng. Gerakannya, tatapannya, cara dia menghadapi 4 penyerang. "Aku tidak mungkin salah." Lalu ia menambahkan dengan suara yang nyaris bergetar. "Dan aku yakin, 3 hari lagi, seluruh polsek akan tahu siapa bos mereka yang sebenarnya." Andri duduk, memegang kepalanya. "Dim, kamu siapkan mental. Itu akan jadi hari besar." Di sisi lain kota, Raka berhenti di sebuah bukit kecil yang jarang dikunjungi orang.
Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota kecil itu. Rumah-rumah yang rapat, jalanan sempit, dan polsek kecil yang terlihat seperti kota kecil dari kejauhan. Ia duduk di atas motor, menatap kota yang selama ini ia lindungi dalam diam. 3 hari lagi, bisiknya. Hari di mana semuanya selesai. Angin berembus lembut, membuat ujung jaketnya berkibar. "Alah, kuatkan saya," ucapnya lirih. Matanya memanas untuk pertama kalinya. Bukan karena takut, bukan pula karena marah, tetapi karena ia tahu meninggalkan kehidupan sederhana yang diam-diam ia cintai bukan hal mudah. Ia menatap jalan menurun yang panjang di depannya. Pikirannya kembali pada Nadia, pada senyum wanita itu, pada luka yang pernah ia telan saat ditinggalkan. Namun anehnya, ia tidak membenci Nadia. Yang ia sesalkan hanyalah bahwa ia tidak pernah bisa jujur. Letter suara angin menjadi teman satu-satunya di bukit itu. Hingga akhirnya Raka menyalakan motor. Ia melaju turun bukit pelan-pelan. Namun hatinya melaju jauh lebih cepat menuju hari ketika ia tidak bisa lagi menyamar. Di kejauhan, 2 orang asing yang mengawasi Raka dari balik pohon saling bertukar pandang. "Sudah waktunya," kata salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk. "Bersiap, 3 hari lagi, semua anggota harus hadir, termasuk polsek kecil itu." Mereka pergi diam-diam, menghilang di balik pepohonan. 3 hari yang tersisa akan menjadi 3 hari paling panjang dalam hidup mereka semua. Hari-hari penuh bayangan, yang menunggu untuk berubah menjadi terang. Dan saat terang itu muncul, tidak ada satupun yang akan sama lagi. 2 hari sebelum semuanya terungkap, kota kecil itu mulai dipenuhi bisik-bisik. Orang-orang melihat sesuatu yang aneh, meski mereka tidak tahu bahwa hal itu berkaitan dengan satu orang yang selama ini hanya mereka anggap sebagai tukang ojek online. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Angin dingin menyentuh kulit, membuat suasana terasa lebih muram daripada biasanya. Raka keluar dari kontrakan dengan langkah pelan. Hari ini ia tidak bekerja sejak pagi. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat, seolah dunia sedang menggantungkan keputusan besar tepat di atas kepalanya. Ia menatap jaket Grab lusuhnya, kemudian menggenggamnya lebih erat. 2 hari lagi, semuanya selesai, bisiknya. Ia berjalan menuju motor tua, namun sebelum ia sempat menyalakannya, suara panggilan terdengar dari belakang. "Mas Raka!" Raka menoleh. Nadia datang dengan langkah terburu-buru, wajahnya tampak cemas dan bingung pada saat yang sama. "Nad," Raka mengangkat sedikit helm di tangannya. "Ada apa?" Nadia berdiri di dekatnya, napasnya masih terengah. "Mas, bisa bicara sebentar? Tolong, aku butuh penjelasan." Raka memalingkan wajah. "Nad, apalagi yang mau kamu dengar? Aku cuma tukang ojek." Nadia menggigit bibir. Kalimat itu terdengar terlalu hambar, terlalu palsu. Ia mendekat sedikit. "Mas, kenapa kamu terus sembunyi? Kenapa kamu bilang kamu cuma tukang ojek? Padahal aku lihat kamu kemarin dengan jelas. Cara kamu berdiri, cara kamu menghadapi orang, itu bukan cara orang biasa." Raka diam, tapi diamnya seperti dinding besar. "Mas," suara Nadia pelan, hampir seperti bisikan. "Apa aku benar-benar hidup dengan seseorang yang tidak aku kenal?" Raka menunduk. Sorot matanya melembut, namun ada dinding tebal di balik kelembutan itu. "Nad, semua sudah beda. Kamu sekarang istri orang lain." Nadia menggigit bibir kuat-kuat, berusaha menahan gemetar. "Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku takut terjadi sesuatu sama kamu." Raka menghela napas pelan. "Nad, Mas Raka, tolong, aku mohon." Nadia meneteskan air mata. "Katakan aku salah. Katakan aku cuma salah lihat. Katakan kamu tidak punya rahasia besar." Raka menutup matanya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya ia membuka mata lagi dan berkata sangat pelan, "Aku tidak bisa, Nad." Rata Nadia seketika pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kontrol. "Berarti benar,"
ucapnya sambil menutup mulut dengan tangan. Mas, kamu bukan tukang ojek biasa. Raka menoleh, menatap Nadia sebentar. Nat, apapun yang kamu bayangkan, simpan sendiri. Besok atau lusa, semua akan terjawab. Nadia terisak. Lalu sebelum ia sempat menahan dirinya, ia berkata lirih. Andai saja aku tidak meninggalkan kamu dulu, mungkin aku yang berada di sisimu sekarang. Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Namun ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, memutar kunci motor, dan pergi. Nadia berdiri terpaku di tengah gang, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar. Rasa penyesalan itu jauh lebih besar daripada yang ia kira. Di polsek, Dimas memegang berkas laporan, tapi pikirannya tidak berada di sana. Rekannya, Andri, duduk di sampingnya dengan wajah penuh cemas. Dim, kamu yakin besok bakal ada tamu besar dari pusat? Dimas mengangguk pelan. Ya, mereka kirim pesan ke polsek. Semua anggota harus berkumpul. Tidak boleh ada yang absen. Andri menelan ludah. Dan kamu yakin orang yang mereka cari itu? Dimas menatapnya dengan mata merah. Raka, ya. Andri memegangi kepalanya. Dim, kalau itu benar, kita sudah habis. Dimas menghela napas panjang. Tidak, justru kita akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini kita hina. Andri memandang sahabatnya itu dengan mata yang membesar. Dim, kalau kamu yang paling banyak menghina dia, kamu siap? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat langit yang semakin gelap. Dalam hatinya, ada ketakutan yang tidak bisa ia sebutkan. Ketakutan yang tidak pernah ia rasakan bahkan saat menghadapi kriminal paling berbahaya. Ketakutan menghadapi kebenaran. Sementara itu, Raka berhenti di sebuah tempat sepi dekat sungai. Ia duduk di atas motornya, menatap pantulan dirinya di air. Air itu memantulkan lelaki dengan wajah letih, mata tajam, dan tubuh yang membawa beban besar. Tidak ada yang melihatnya sebagai sosok penting. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan demi menjaga banyak orang. Ia menatap rambutnya yang sedikit berantakan tertiup angin. 2 hari lagi, ucapnya lirih. Tidak bisa mundur. Dari kejauhan, 2 pria asing yang selama beberapa hari terakhir mengawasinya memperhatikan dari balik mobil hitam. Dia terlihat berbeda hari ini, ujar pria pertama. Wajar, jawab pria kedua. Identitasnya akan terbuka. Semua penyamarannya akan berakhir. Pria pertama menatap kota kecil itu. Aku penasaran. Bagaimana reaksi orang-orang yang meremehkannya ketika mereka tahu siapa dia sebenarnya? Pria kedua tersenyum kecil. Itu akan menjadi hari yang panjang bagi mereka. Sore itu langit kembali gelap. Raka memandangi langit yang menutup matahari. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena harus meninggalkan kehidupan sederhana yang tanpa ia sadari. Ia cintai. Kontrakan kecil itu, gang sempit itu, ibu warung yang baik, anak kecil yang selalu menyapanya, dan seorang wanita bernama Nadia yang dulu mencintainya, yang kini justru menyesal. Semua itu akan berakhir dalam 2 hari, dan saat hari itu tiba, tidak ada jalan kembali. Hari itu langit sepenuhnya kelabu, seolah menahan napas bersama orang-orang di kota kecil itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang lewat membawa aroma hujan yang belum turun. Raka berdiri di depan kontrakan kecilnya, memandang jalan sempit yang selama ini menjadi saksi hidupnya. Ia tahu, hari ini adalah hari terakhir ia bisa tersenyum sebagai tukang ojek online. Besok, seluruh penyamarannya berakhir. Ia mengenakan jaket Grab lusuh itu, menatapnya lama sebelum akhirnya menarik resleting perlahan. Terima kasih, sudah menemani aku sejauh ini, bisiknya. Kemudian ia menghidupkan motor tuanya dan melaju keluar gang. Di rumah, Nadia duduk diam di sofa sambil memandangi pintu depan. Ia tidak berbicara sepatah kata pun sejak pagi. Dimas duduk di seberangnya, menunduk sambil mengikat tali sepatu.
Suasana rumah dipenuhi ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Mas," suara Nadia pelan sekali. "Besok, beneran ada orang penting datang?" Dimas menghela napas panjang. "Iya, semua unit polsek diwajibkan hadir. Tidak boleh ada yang telat." Nadia menggigit bibirnya. "Mas yakin orang itu Raka?" Dimas menatap istrinya. Tatapan yang dulu penuh percaya diri itu kini berubah menjadi tatapan takut dan malu. "Nad, aku berharap aku salah. Tapi tidak, aku yakin." Nadia memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Kenapa dia tidak pernah bilang, "Kenapa?" Dimas berdiri, merapatkan seragamnya. "Nad, Raka pasti punya alasan besar kenapa dia sembunyi. Aku juga tidak tahu, tapi besok semuanya selesai." Nadia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, pikirannya kacau. "Mas, aku takut dia benci sama aku." Dimas menatapnya lama. "Nad, kamu harus siap, apapun yang terjadi besok." Nadia menunduk, memeluk dirinya sendiri. Sementara itu, di polsek, para polisi mulai bersiap. Ada yang menata data, ada yang berdiri sambil berkomat kamit gugup. Informasi tentang kedatangan sosok penting dari pusat mulai menyebar, meski mereka tidak tahu siapa yang akan datang. Andri mendekat ke Dimas. "Semua sudah siap?" Dimas mengangguk. "Ya, tinggal tunggu besok." Andri berbisik. "Dem, kamu yakin memang Raka?" Dimas menatap papan operasi. Suaranya rendah, hampir bergetar. Tidak ada orang lain yang bisa bergerak seperti itu. Tidak ada tukang ojek yang bisa tumbangkan 4 penyerang bertopeng dalam hitungan detik. Tidak ada warga biasa yang bisa berbicara dengan suara sekuat itu. Itu bukan orang sembarangan. Andri menelan ludah. "Kalau benar dia pemimpin operasi pusat, besok kita semua..." "Diam," potong Dimas sambil mengangkat tangan. Andri langsung bungkam. Di tempat lain, Raka berhenti di sebuah lapangan luas yang sunyi. Lapangan itu berada di sisi kota, jauh dari keramaian. Hanya ada bangku tua dan pohon rindang yang berdiri tegak. Raka turun dari motornya, duduk di bangku, lalu menatap langit kelabu. Ia menarik napas panjang. Ada suara langkah pelan dari belakang. Raka tahu siapa yang datang bahkan sebelum ia menoleh. 2 pria asing yang selama ini mengikuti dan memantaunya mendekat. Keduanya mengenakan pakaian rapi dan berwibawa. Pria pertama berkata, "Waktunya besok pagi. Semua pasukan dari pusat akan hadir. Polsek setempat akan dikumpulkan dan diperkenalkan kepada pimpinan operasi." Raka mengangguk perlahan. Pria kedua menatapnya lebih dekat. "Kamu siap berdiri sebagai dirimu sebenarnya?" Raka tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, merasakan angin sore menyentuh wajahnya. "Aku siap," jawabnya akhirnya. "Tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak siap." Pria pertama tersenyum tipis. "Itu bukan urusanmu lagi. Identitasmu harus dibuka. Kamu sudah menjalankan misi ini terlalu lama." Raka menunduk. Dalam dadanya terasa berat. "Bagaimana dengan orang-orang di sini?" Suara Raka pelan, namun penuh makna. Pria kedua menjawab, mereka akan tahu bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang atasan besar yang menjaga mereka. Raka menatap jauh ke arah kota kecil itu. "Besok, semua berubah," gumamnya. Kedua pria itu mengangguk, lalu pergi meninggalkan Raka sendirian. Menjelang malam, Nadia berjalan sendirian di trotoar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap langit gelap dan menangis pelan. "Mas Raka, saya minta maaf." Ia menggenggam dadanya, menahan sesak yang semakin kuat. "Besok, saya takut lihat kenyataan." Air matanya jatuh ke tanah. Di tempat lain, Dimas berdiri di depan cermin sambil menata seragamnya. Namun tangannya gemetar. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik, "Besok, aku akan berhadapan langsung dengan orang yang pernah aku hina." Dan ternyata dia bos. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, kuatkan aku."
Di kontrakan kecilnya, Raka duduk di lantai sambil memegang kartu identitasnya. Ia menatap foto dirinya yang memakai seragam lengkap. Wajah tegas, nama jelas, jabatan tinggi. Ia menarik napas panjang dan menutup mata. Besok, lampu kamar bergoyang pelan tertiup angin. Hening memenuhi ruangan. Tidak ada jalan kembali. Besok semua mata akan tertuju padanya. Besok dunia akan berubah. Besok, rahasia Raka akan terbuka sempurna. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul, namun halaman polsek sudah dipenuhi oleh seluruh anggota. Mereka berdiri berbaris rapi, seragam disetrika, sepatu disemir mengilap, namun wajah-wajah mereka justru terlihat gugup. Aroma tanah basah setelah hujan malam membuat suasana terasa lebih dingin. Seolah seluruh kota sedang menahan napas bersama para polisi yang berdiri dalam ketegangan itu. Dimas berdiri di barisan depan. Wajahnya pucat, napasnya berat. Di hatinya ada getaran yang tidak bisa ia hentikan. Andri berdiri di sampingnya sambil berbisik. "Dim, ini benar-benar serem. Aku deg-degan banget." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, mencoba bertahan agar kakinya tidak gemetar. Para warga mulai berdatangan melihat dari kejauhan. Mereka penasaran ada apa dengan polsek kecil itu, sehingga semua anggota harus berkumpul pagi sekali. Namun di antara kerumunan, ada sosok yang berdiri paling depan, Nadia. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang, matanya menatap gerbang polsek tanpa berkedip. Dalam hatinya hanya ada satu nama, Raka. Di sisi lain kota, Raka berdiri di depan kaca kecil di kontrakannya. Ia mengenakan jaket Grab untuk terakhir kalinya. Tangannya bergerak pelan, penuh makna. Bekas-bekas kehidupan sederhana tercetak pada jaket itu, membuatnya menutup mata sebentar. "Terima kasih," ucapnya pada jaket itu. "Kamu sudah menutupku dengan baik." Kemudian ia melepasnya perlahan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Raka membuka tas kecil yang selama ini ia simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada seragam hitam taktis yang rapi, terlipat sempurna. Ia mengusap lambang kecil di bagian dada kiri. Lambang itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Raka mengenakan seragam itu perlahan. Satu kancing terpasang, lalu kancing kedua. Lalu ia memasang sabuk taktis. Terakhir, ia mengenakan sepatu hitam yang menginjak lantai kontrakan kecil itu dengan suara mantap. Kini, ia bukan lagi Raka tukang ojek online. Ia adalah dirinya yang sebenarnya. Ia mengambil helm hitam polos, menatap motornya, dan tersenyum kecil. "Sekali lagi kita ke sana, untuk terakhir kalinya." Motor tua itu hidup dengan suara khasnya. Meski kini suara itu terasa seperti salam perpisahan. Raka melaju pelan ke arah polsek. Angin pagi menyapu wajahnya. Semua terasa begitu nyata dan begitu berat. Di halaman polsek, seluruh anggota menoleh serempak ketika suara motor tua itu terdengar mendekat. Tidak keras, tidak gagah, tapi sangat familiar. Dimas langsung tersentak kaget. Andri menelan ludah keras. Beberapa anggota lain saling pandang dengan mata membesar. "Tidak mungkin," bisik salah satu dari mereka. Motor tua itu berhenti tepat di tengah halaman. Mesinnya bergetar sebelum akhirnya mati. Dan dari atas motor itu, turun seseorang yang membuat seluruh dunia seolah berhenti bergerak. Raka. Namun bukan Raka dengan jaket Grab lusuh. Bukan Raka dengan celana jeans pudar. Bukan Raka dengan wajah letih pekerja keras. Hari itu, ia berdiri dengan seragam hitam taktis yang tegas. Di dada kirinya terpasang nama yang jelas, AKP Raka Adinata. Wajahnya rapi, posturnya tegap, langkahnya tegas dan mantap. Semua polisi menahan napas. Tidak ada yang berani berkedip. Hening, benar-benar hening. Dalam satu detik, rasa malu, rasa takut, rasa terkejut, dan rasa hormat bercampur menjadi satu. Dimas gemetar hebat. Tubuhnya ingin mundur namun kakinya kaku.
Nadia memucat. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya goyah. Sosok yang selama ini ia hina, sosok yang ia tinggalkan, hari ini berdiri sebagai lelaki dengan wibawa yang tidak pernah ia bayangkan. Raka berjalan menuju depan barisan. Tidak terburu-buru, tidak sombong. Setiap langkahnya seperti mengguncang hati semua orang. Ketika ia berhenti tepat di depan Dimas, seluruh halaman polsek mematung. Raka berdiri tegap. Dimas tidak berani mengangkat wajah. Wajahnya tertunduk, kedua tangannya menggenggam, celananya erat-erat, tubuhnya bergetar. Dan pada saat itu, wakil tim pusat turun dari mobil hitam di belakang Raka. Ia menatap seluruh anggota polsek dan berkata keras, "Semua anggota, siap." Satu barisan berseru, "Siap." Wakil itu menunjuk Raka. "Mulai hari ini, kalian tidak lagi dipimpin oleh Kapolsek lama. Pemimpin operasi tertinggi sudah hadir." Warga di luar pagar menahan napas. Wakil itu mengangkat tangan dan berkata lantang, "Sambutan untuk atasan kalian, AKP Raka Adinata." Semua polisi di halaman terkejut. Mata mereka membesar. Ruang itu terguncang oleh fakta yang tidak pernah mereka duga. Dimas langsung menjatuhkan tubuhnya. Ia bersimpu di tanah, sujud dengan wajah penuh rasa takut dan malu. "Memaafkan saya, Komandan. Saya tidak tahu. Saya bodoh. Saya hina Anda." Raka menatapnya lama. Tidak marah, tidak sombong. Hanya tatapan seseorang yang sudah melihat banyak hal dalam hidup. "Apa yang kamu lakukan adalah pilihan kamu," jawab Raka pelan. Dimas menangis di tanah. Nadia tidak mampu berdiri lagi. Lututnya melemah, tubuhnya goyah. Ia memegang pagar polsek sambil menangis keras. "Mas Raka, Allah, Mas Raka." Raka tidak menoleh. Ia berdiri tegap di depan para anggotanya. Hari itu, seluruh dunia mereka berubah. Dan itu baru permulaan. Halaman polsek yang biasanya riuh oleh suara kendaraan kini dipenuhi hening yang menekan dada setiap orang yang hadir di sana. Setelah pengumuman besar itu, semua anggota polsek berdiri gemetar. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang menelan ludah, ada pula yang matanya berkaca-kaca karena tidak percaya bahwa orang yang mereka remehkan selama ini adalah atasan yang jauh lebih tinggi daripada siapapun di tempat itu. AKP Raka Adinata berdiri tegap di depan barisan. Seragam hitam taktisnya memantulkan cahaya pagi yang semakin terang. Wibawanya memenuhi seluruh halaman, membuat siapapun yang melihatnya sulit bernapas dengan normal. Dimas masih berlutut di tanah. Kedua tangannya menahan tubuh agar tidak roboh sepenuhnya. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia mencoba membuka mulut, namun suara yang keluar hanya getaran kecil. Komandan, ampun, saya benar-benar tidak tahu." Raka menatapnya. Tatapannya tenang namun dalam. "Bangun!" Dimas menggeleng keras. Tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, Komandan. Saya tidak pantas berdiri di depan Anda. Saya sudah menghina Anda. Aku bilang bangun." Suara Raka kali ini lebih tegas. Dimas akhirnya memaksakan dirinya berdiri, namun lututnya masih goyah. Wajahnya merah, matanya sembab, dan suaranya hancur. "Anda boleh marah, Komandan. Boleh hukum saya. Tapi tolong biarkan saya meminta maaf." Dimas menunduk dalam-dalam. "Saya salah besar. Saya menilai Anda dari tampilan luar. Saya sombong. Saya bodoh." Raka menatapnya lama. Semua polisi yang menyaksikan merasa seolah waktu berhenti. Akhirnya, Raka berkata pelan, "Kamu sudah salah, tapi kamu masih bisa berubah." Dimas langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang ingin pecah lagi. "Terima kasih, Komandan, terima kasih." Tubuhnya bergetar, namun ada kelegaan besar di dadanya. Di belakang pagar, Nadia memegang besi pagar itu erat-erat. Tangannya gemetar, wajahnya penuh air mata.
Ia melihat Raka berdiri tegap sebagai AKP Raka Adinata, bukan lagi sebagai tukang ojek miskin yang pernah ia hina. Hatinya remuk, bibirnya bergetar. "Mas Raka," air matanya mengalir deras. "Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu sembunyi? Kenapa aku begitu buta?" Beberapa warga menatap Nadia dengan campuran kasihan dan syok. Namun Nadia tidak peduli. Yang ia lihat hanya satu sosok. Sosok yang dulu ia tinggalkan. Sosok yang kini berdiri sebagai pemimpin tertinggi di hadapan semua orang. Raka kemudian berbalik menghadap seluruh anggota Polsek. "Semua anggota," ucapnya tegas. "Mulai hari ini, seluruh operasi keamanan di kota ini berada di bawah pengawasan langsung saya." "Siap, Komandan." Teriakan itu menggema kuat meski suara mereka bergetar. Raka melanjutkan, "Kalian mungkin heran melihat saya datang dengan motor tua dan jaket lusuh. Kalian mungkin tanya kenapa seorang atasan tertinggi menyamar seperti rakyat kecil. Semua anggota menelan ludah. Di pekerjaan kami, memahami rakyat lebih penting daripada terlihat gagah. Saya tinggal di kontrakan kecil. Saya makan seadanya. Saya naik motor yang hampir mati setiap hari. Karena dari bawah, saya bisa melihat yang tidak terlihat dari atas." Suara itu menggetarkan dada semua yang mendengarnya. Dan selama penyamaran itu, saya melihat banyak hal, banyak kebaikan, dan banyak keburukan. Dimas memejamkan mata. Air matanya mengalir lagi. Raka menatap seluruh barisan. "Saya tidak butuh kalian hormat pada pangkat saya. Saya butuh kalian hormat pada tugas kalian." Anggota Polsek menahan napas. Kata-kata itu menusuk langsung ke hati mereka. Di balik pagar, Nadia jatuh berlutut perlahan. Kakinya lemas. "Mas, aku benar-benar salah." Suara itu keluar sebagai bisikan penuh air mata. Ia memegang dadanya keras-keras, seolah rasa bersalah itu menusuk hingga ke tulang. Dulu ia meninggalkan lelaki yang tulus. Ia memilih harta, kemewahan, dan gengsi. Ia menghina lelaki yang selama ini bekerja keras untuk membahagiakannya. Dan kini, lelaki yang ia hina itu berdiri di depan banyak orang sebagai sosok yang dihormati, disegani, dan ditinggikan. Hatinya seperti remuk menjadi serpihan kecil. Sementara itu, Raka melanjutkan pengarahan. "Besok pagi kita mulai operasi besar. Semua anggota harus siap." "Siap, Komandan." Raka mengangguk. Namun sebelum ia menutup pengarahan, ia berhenti sebentar. Sorot matanya berubah lembut, sejenak saja. Seperti ada beban lain yang ia simpan dalam hatinya. Ia menatap ke arah pagar, dan wajahnya perlahan berubah ketika ia melihat seseorang di sana. Nadia. Tatapan mereka bertemu. Hanya 3 detik. Namun 3 detik itu seperti membawa mereka kembali ke masa lalu. Ke hari ketika mereka masih tertawa bersama. Ke hari ketika hati mereka belum tergores. Nadia menangis semakin keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka menunduk perlahan, namun hanya sebentar. Kemudian ia kembali menegaskan posturnya sebagai seorang pemimpin. Ia berbalik dan berkata, "Barisan dibubarkan. Persiapan dimulai 15 menit lagi." "Siap." Polisi satu persatu bubar dari formasi. Namun cerita hari itu belum selesai. Karena setelah barisan bubar, Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak yakin mampu ia lakukan. Dengan langkah gemetar, ia menuju gerbang Polsek. Menuju Raka. Menuju lelaki yang pernah ia miliki dan hilang selamanya. Setelah barisan dibubarkan, halaman Polsek mulai dipenuhi suara langkah sepatu para anggota yang bergegas menyiapkan operasi. Namun di satu titik, suasana justru kembali hening. Karena di depan gerbang, di balik kerumunan warga yang masih syok, seorang wanita melangkah maju dengan wajah basah oleh air mata. Itu Nadia. Langkahnya pelan, tubuhnya berguncang. Setiap jejak yang ia tinggalkan terasa seperti menghancurkan batu besar yang menekan dadanya selama ini. Warga membuka jalan, beberapa berbisik,
Beberapa hanya menggeleng, karena tidak percaya naluri wanita itu baru muncul setelah semuanya terlambat. Nadia berhenti tepat di depan gerbang. Tangannya gemetar, namun tatapannya memaksa dirinya untuk tetap melihat pria yang kini berdiri sebagai pemimpin operasi tertinggi. "Mas," suaranya hampir tidak terdengar. "Mas, Raka." Raka sedang berbicara dengan dua pria dari pusat ketika ia mendengar suara itu. Ia menoleh perlahan. Di sana berdiri wanita yang dulu pernah ia cintai lebih dari apapun. Wanita yang ia jaga, ia lindungi, ia bahagiakan semampunya. Wanita yang meninggalkannya tanpa penjelasan demi lelaki berseragam dan hidup lebih mewah. Nadia menggigit bibirnya, menangis lagi. "Mas, aku mau bicara, tolong." Raka memandangnya. Tatapannya tidak marah, tidak benci, hanya tenang. Tenang yang menyakitkan bagi orang yang melihatnya. Ia memberi isyarat kecil pada dua pria pusat agar menunggu. Kemudian ia berjalan perlahan menuju gerbang. Setiap langkah Raka membuat dada Nadia semakin sesak. Lelaki yang dulu ia hina kini berdiri dengan wibawa yang membuat seluruh polsek membungkuk hormat. Dan ia hanya seorang wanita yang penuh penyesalan. Raka berhenti 1 meter di depannya. Nad, hanya itu. Tidak ada nada marah, tidak ada dendam. Dan itu justru membuat Nadia semakin terseduh. "Mas, aku minta maaf." Air matanya jatuh deras. "Aku benar-benar minta maaf." Raka menunduk sedikit. Suaranya lembut namun tegas. "Nad, kamu tidak perlu minta maaf. Tapi Mas, aku sudah hina kamu. Aku tinggalkan kamu. Kamu memilih jalan yang kamu anggap lebih baik," potong Raka pelan. "Tidak ada yang salah memilih kebahagiaan." Nadia menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. "Mas, aku salah. Aku salah besar. Aku kira kamu tidak punya apa-apa. Aku kira kamu pria yang tidak akan pernah berhasil. Aku kira hidupku lebih baik tanpa kamu." Raka menatapnya lama. Sorot matanya tidak lagi menyimpan luka. Semua luka itu telah ditinggalkan jauh sebelum hari ini. "Nad, aku sudah memaafkan kamu sejak lama." Nadia terisak keras. "Mas, kalau aku boleh jujur, aku masih..." Raka mengangkat tangan, menghentikannya. "Nad, kamu sudah menikah. Kamu punya hidup baru." "Tapi Mas..." Nadia hampir roboh. "Nad..." Suara Raka pelan namun tegas. "Hati aku sudah tidak berada di masa itu." Nadia membeku. Kata-kata itu lebih menghancurkan daripada semua rasa bersalah yang ia simpan selama ini. Raka menatap gerbang polsek di belakangnya. "Dan aku bukan lagi lelaki yang dulu menemanimu berjalan kaki ke pasar. Aku punya tugas, tanggung jawab, dan hidupku tidak lagi sama." Nadia menutup wajah dengan kedua tangannya. Isak tangisnya pecah, keras, namun tetap terdengar rapuh. "Mas, aku kehilangan sesuatu yang sangat berarti, dan aku tidak bisa kembali." Raka menghela napas pelan. "Nad, ketika kamu pergi, aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu buruk. Kadang Allah mengarahkan kita ke jalan yang lebih tepat, untuk kamu dan untuk aku." Nadia jatuh berlutut. Warga menoleh, beberapa menahan napas. Seorang polisi hendak menolong, tapi Raka mengangkat tangan memberi tanda agar tidak. "Mas," Nadia menangis. "Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan meninggalkan kamu." Raka menatap langit sejenak, lalu menatap Nadia yang berlutut. "Nad," suaranya lembut. "Kita tidak bisa hidup dari penyesalan, tapi kita bisa hidup dari belajar." Nadia menangis lebih keras. Ia tahu, harapan apapun sudah mati sejak lama. Raka menoleh sedikit. Di sisi lain halaman, para polisi memperhatikannya dengan hormat. Dimas berdiri jauh di belakang. Wajahnya penuh penyesalan, namun juga lega, karena pemimpinnya tidak menyimpan dendam. Raka kembali menatap Nadia untuk terakhir kalinya. "Kamu jaga rumah tanggamu. Kamu jaga suamimu. Kamu jaga hidupmu."
Lalu ia menambahkan dengan suara yang menutup semua pintu masa lalu. Dan aku akan menjalankan tugasku. Raka memberi salam hormat kecil pada Nadia. Bukan sebagai suami, bukan sebagai mantan, tetapi sebagai seseorang yang sudah melepaskan masa lalunya sepenuhnya. Nadia menatapnya melalui air mata. "Mas Raka." Raka berbalik, melangkah kembali menuju polsek. Langkahnya tegap, mantap, dan penuh wibawa. Beberapa warga menangis melihat adegan itu. Beberapa hanya diam, tidak mampu berkata apa-apa. Sesampainya di depan pintu polsek, Raka berhenti sejenak. Ia menatap ke depan dengan penuh tekad. Hari ini mulai, ucapnya pada dirinya sendiri. Hidup yang sebenarnya. Dan ketika pintu polsek itu tertutup di belakangnya, itu bukan hanya pintu operasi besar yang terbuka, tetapi juga penutup sempurna bagi masa lalu yang pernah menyakitinya. Raka tidak menoleh lagi, tidak akan pernah. Karena hari itu, Raka Adinata resmi kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Dan semua orang yang pernah meremehkannya hanya bisa terdiam melihat pria yang pernah mereka sepelekan, berdiri sebagai pemimpin yang mereka hormati. Cerita pun berakhir di sana, dengan klimaks yang mengguncang, dan sebuah akhir yang memuaskan untuk perjalanan panjang seorang lelaki yang selama ini tersakiti, namun bangkit sebagai sosok yang tidak pernah mereka bayangkan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.